at me. Look at me. How dare you? Close your eyes. Hai, welcome back to my channel. Bersama gue Dava Amrullah. Kali ini gue akan mereview film The Favourite. Tapi sebelumnya bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan bagikan video-video yang ada di channel ini kepada teman-teman kalian, agar teman-teman kalian senantiasa mendapatkan info-info yang menarik, video-video yang menarik seputar film, traveling, dan juga kuliner yang ada di channel gue. Thank you so much. Film The Favourite adalah salah satu film favorit gue dari sutradara yang biasa membuat film-film aneh, unik, satir, dan penuh dengan cibiran. Siapa lagi kalau bukan Yorgos Lanthimos. Bingung mau nonton apa hari ini, akhirnya gue memutuskan untuk menonton kembali film yang rilis tahun 2018 ini. Dan akhirnya gue menemukan banyak banget hal-hal yang mungkin waktu gue nonton pertama kali belum terlalu notice ya. Jadi film The Favourite ini bercerita tentang perselisihan antara Sarah Churchill yang diperankan oleh Rachel Weisz dengan sepupunya yaitu Abigail yang diperankan oleh Emma Stone untuk memperebutkan hati dan juga simpati dari Ratu Anne yang diperankan oleh Olivia Colman. Dengan memanfaatkan kerapuhan hati dan juga fisik dari Queen Anne, keduanya berusaha untuk berebut posisi menjadi penasehatnya sembari menjalankan kepentingannya masing-masing dengan memanfaatkan kekuasaan yang didapat gitu ketika menjadi orang terdekat sekaligus orang kepercayaan dari si ratu. Film black comedy dari Yorgos Lanthimos ini banyak menampilkan seputar ambisi, kelicikan, tipu daya, dan sandiwara antara tiga tokoh itu sepanjang film. Dengan chemistry dari ketiga aktris yang berperan di film ini ya, yaitu tadi tiga aktris yang udah gue sebutkan, film The Favourite ini hadir dengan sangat seru, terus penuh dengan sarkasme, dan juga agak menyinggung ke sejarah Inggris, khususnya sejarah kerajaan Inggris yang pernah terjadi di masa lalu. Karena tokoh Queen Anne sendiri diangkat dari tokoh yang ada pada periode lampau sebelumnya ya. Queen Anne ini ceritanya ada beneran gitu di kehidupan nyata. Nah, tokoh Queen Anne ini tuh sangat mencuri perhatian ya, karena Olivia Colman berhasil memerankan sosoknya tuh dengan penuh labilitas emosi, terus kikuk, manja, dan juga rapuh gitu. Sementara duo Stones dan Weisz itu saling mencuri perhatian penonton dengan kepandaian mereka merangkai tipu daya untuk saling menjatuhkan satu sama lain. Kita bisa melihat dari sosok Abigail yang diperankan oleh Emma Stone ini kayak manis gitu, terus mudah banget untuk dicintai dengan wajah polos dengan sikap humble-nya itu gitu. Sementara ternyata tuh dia punya agenda tersendiri yang ingin dia jalankan untuk mendapatkan sebuah kekuasaan gitu. Sementara untuk Sarah itu walaupun mulanya kita nggak simpati sama dia ya, kayak karakternya tuh gampang dibenci, namun akhirnya perlahan-lahan sesuai dengan sejalan dengan beriringnya waktu, kita ngelihat juga tuh kayak ketulusannya itu terlihat gitu. Kedua hal inilah tuh kontradiksi antara kedua karakter si Sarah dan juga Abigail ini yang bikin penonton tuh gregetan banget ketika nonton The Favourite gitu. Dan menurut gua film The Favourite ini adalah film dari Yorgos Lanthimos yang tingkat keabsurdannya tuh nggak terlalu tinggi kayak film-film sebelumnya kayak Killing of the Sacred Deer, terus ada lagi The Lobster, dan yang menurut gue yang paling absurd sih yang gue tonton itu adalah Dogtooth gitu. Namun bukan berarti film The Favourite ini nggak punya signature yang biasanya ada di film-filmnya Yorgos Lanthimos ya. Masih ada juga tuh kayak beberapa unsur yang bisa kita temuin di film The Favourite ini, kayak misalnya situasi-situasi yang janggal, terus trying to survive, terus ada lagi tarian yang nyeleneh gitu. Kalau di film-filmnya Yorgos biasanya ada ada tarian-tarian yang agak aneh gitu. Terus ada lagi sih yang banyak gue temuin di filmnya Yorgos itu ada open ending gitu yang ngebuat penonton tuh kayak bertanya-tanya apa sih konklusi dari film ini gitu. Ini endingnya kenapa begini sih gitu. Di film The Favourite ini seperti itu. Dan pada film ini menurut gue
Lanthimos ini semakin matang dalam menyampaikan kesatiran filmnya melalui makna-makna tersirat serta simbol-simbol yang ada di filmnya. Seperti ada hewan kelinci, terus ada burung yang beberapa kali ditampilkan pada scene-scene yang ada di film The Favorite. Kekuatan berceritanya itu juga disupport dengan teknik sinematografi, terus ada lagi directing dan juga editing yang unusual lah, nggak biasa ketika kita nonton di film-film Hollywood yang pada umumnya kita tonton di bioskop gitu, yang secara kasat mata tuh kita dapat melihatnya secara konsisten diterapkan pada film The Favorite. Nah, kita bahas mengenai sinematografinya. Robbie Ryan selaku Director of Photography di film ini itu menggunakan pendekatan yang tidak biasa, yang mana ia banyak menggunakan lensa wide yang digunakan untuk menampilkan gambar yang luas beserta seisi seluk-beluk ruangan kerajaan lah, yang memiliki sisi gelap dan juga sisi terang yang ditinggali oleh sosok Ratu Anne, terus Abigail dan juga Sarah. Penggunaan lensa ini itu nggak semata-mata untuk menghadirkan ruangan yang luas ya, yang kita bisa lihat sampai atap-atapnya istana, itu nggak cuma seperti itu, tapi penggunaan lensa ini juga mendukung filmmaker untuk menyampaikan rasa terisolasi, terus rasa terkurung dari tokoh-tokoh yang ada, yang terjebak dalam ambisi, ego, dan kecemasannya masing-masing yang menghantui mereka sepanjang film berlangsung. Lalu salah satu yang menonjol juga dari teknik sinematografinya di film The Favorite ini, kita bisa melihat bahwa setiap tokoh bangsawan, ya mostly semua tokoh ya yang ada di film The Favorite, karena bercerita di latarnya di kerajaan, itu tuh di shot menggunakan teknik pengambilan gambar low angle, dimana kita bisa melihat bahwa bangsawan ini seolah-olah besar karena disorot dari bawah gitu. Itu tuh kayak melambangkan sebuah kesombongan dari bangsawan-bangsawan yang ada di film ini gitu. Dengan demikian penonton akan merasakan sikap congkak dari tiap-tiap tokoh yang ada yang ditampilkan pada frame-frame pada film The Favorite. Dan di dalam segi penyutradaraan, Yorgos Lanthimos ini tuh dengan leluasa mendobrak aturan 180 derajat atau 180 degree rules, dan juga garis imajiner yang biasa diterapkan pada gaya penyutradaraan di film-film Hollywood pada umumnya gitu. Nah, ini terlihat semuanya terlihat pada adegan-adegan conversation gitu. Kalau ada dua tokoh yang saling berbicara atau berbincang satu sama lain, kalau kalian perhatikan itu biasanya line-nya tuh didobrak gitu, garis imajinernya ada, entah ngambil gambar dari sini terus pindah lagi ke sini gitu, kayak nggak manut sama aturan itu. Terus dengan adanya tadi directing yang kayak gitu, yang tidak biasa, terus ada lagi disupport sama gaya editing yang jump cut gitu, kayak lompat-lompat lah kalau bisa dibilang gitu. Jadi tidak berkesinambungan gitu di setiap adegannya, terpotong-potong, sehingga ketidaknyamanan dalam penyambungan gambar ini mempengaruhi situasi yang tengah berlangsung di tengah panasnya konflik antara karakter-karakter yang sedang ada di sepanjang film ini. Oh ya, nggak lengkap tuh kalau misalnya kita ngomongin The Favorite tapi kita nggak ngomongin soal kostum, make up, production design yang berhasil menampilkan kemegahan dan membawa kita menuju waktu lampau dengan nuansa kerajaan yang masih kental. Ketiga elemen tadi tuh membuat film ini berasa sangat mewah. Terus kita mendapatkan feel seperti memandang lukisan-lukisan kerajaan yang ada di abad-abad pertengahan dulu lah gitu. Terus dengan arsitekturnya tuh yang berkelas banget, terus gaun-gaun yang indah, serta ada wig yang menjadi ciri khas bangsawan-bangsawan Eropa pada masa itu. Nah, kesimpulannya adalah film The Favorite ini merupakan film terkeren dari Yorgos Lanthimos sejauh ini, yang akan membuai penonton untuk menyaksikan komedi dan juga tragedi dari sosok Ratu Anne atau Queen Anne, dan juga dua orang yang saling berebut untuk menjadi penasehatnya dan menjadi orang favorit dari si Ratu. Nah, film ini tuh penuh dengan keanehan, terus humor dewasa, terus ada kisah kejatuhan dari masing-masing tokohnya. Thank you so much telah menyaksikan review ini. Jangan lupa like video ini, jangan lupa subscribe my channel,
Don't forget to follow me on social media. Dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian senantiasa mendapatkan konten-konten menarik seputar film. Sampai jumpa di review-review selanjutnya dan bye-bye.